Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jaja. Gimana nih guys, kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Sesuai janji Bang Jaja, ini bakal Bang Jaja buatin part terakhir dari pertandingan Spanyol versus Jepang. Kayaknya emang bener nih guys, manga anime Kapten Tsubasa akan tamat sampai pertandingan Spanyol aja nih guys. Oke, kita langsung mulai aja. Jangan di skip ya guys, biar kalian paham alur ceritanya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like-nya ya guys. Di cerita sebelumnya kita diperlihatkan Sanae dan Yukari sedang berjalan-jalan di suatu tempat di Jepang. Pada saat itu Sanae dan Yukari baru saja pulang dari klinik. Mereka baru saja melakukan pemeriksaan kandungan Sanae karena pada saat itu Sanae sedang hamil besar anak kembar yang kelahirannya hanya tinggal menunggu waktu saja guys. Karena cuaca pada saat itu panas sekali, akhirnya Sanae dan Yukari memutuskan untuk duduk beristirahat sambil memakan es krim. Karena dirasa sudah terlalu lama, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Nah, ini guys, saat Sanae menuruni tangga di taman tersebut, sebuah insiden pun terjadi. Di Jepang saat itu terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat. Bahkan penjual es krim dan Yukari yang saat itu sedang membuang sampah sampai terjatuh. Yukari yang khawatir dengan kondisi Sanae segera berlari, menghampiri Sanae yang lebih dulu berjalan melalui tangga. Dan apa yang terjadi? Yukari melihat Sanae terdampar di bawah tangga dengan penuh cairan merah guys. Sanae segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat tiba di rumah sakit, tim dokter segera melakukan operasi darurat untuk mengeluarkan bayi kembar yang ada di dalam perut Sanae. Pada saat itu juga pihak rumah sakit pun langsung menelpon Katagiri yang sedang berada di stadion. Mereka menceritakan semua apa yang terjadi kepada Sanae. Katagiri juga segera menceritakan hal itu kepada Mikami dan Gamo. Katagiri mengatakan dia akan memberitahu Tsubasa ketika pertandingan adu penalti ini selesai, dan jika Tsubasa meminta untuk pulang ke Jepang, maka Katagiri akan mengantarnya untuk pulang ke Jepang. Wah, kalau Jepang bisa mengalahkan Spanyol, bisa-bisa Tsubasa absen nih guys di saat pertandingan final melawan Brazil. Sementara itu guys, di rumah sakit kita diperlihatkan dengan hadirnya dua anak kembar yang baru saja berhasil dikeluarkan dari perut Sanae. Mereka semua sehat ya guys, namun Sanae kondisinya sangat kritis atau koma, bahkan dia bisa melihat jasadnya sendiri. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pertandingannya ya guys. Di part sebelumnya, Wakashimatsu mengalami cedera yang sangat hebat. Oleh karena itu, Tsubasa mengambil alih untuk menjadi kiper Jepang. Penendang dari Spanyol adalah Kapten Bruno. Tsubasa bersiap di garis gawang. Namun mudah saja bagi Kapten Bruno untuk membobol gawang Tsubasa. Penendang selanjutnya adalah Hyuga. Hyuga bersiap mengambil ancang-ancang. Namun apa yang terjadi? Dengan Tiger Shot-nya bola itu merobek gawang Kalusias. Kini Grandios yang akan menendang bola. Dia bersiap mengambil ancang-ancang. Bola sudah ditendang. Namun sayang, Tsubasa melompat ke arah yang berlawanan. Gol pun tercipta. Adu penalti ini sangat imbang. Kini sudah memasuki penendang ke-13. Kini giliran Matsuyama yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Di sisi lain, Grandios mencoba untuk membangkitkan kembali semangat para supporter Spanyol agar meneriaki tim Jepang. Tentu ini akan menjadi tekanan mental yang berat bagi timnas Jepang. Namun begitu, Tsubasa selalu memberikan semangat kepada rekan timnya. Kini Matsuyama sudah bersiap akan melakukan ancang-ancang. Matsuyama berlari dan langsung melakukan tembakan Raja Walinya, dan akhirnya mudah saja baginya untuk membobol gawang Spanyol. Penendang berikutnya adalah Paleron. Tembakan sudah dilakukan, namun mudah saja bola itu masuk ke gawang Jepang. Sepertinya Tsubasa masih kaku ya guys untuk menjadi penjaga gawang. Penendang berikutnya adalah sang jenius Jun Misugi. Misugi sudah bersiap di dalam kotak penalti. Tembakan sudah dilakukan. Luar biasa guys, tembakan Panenka pun tercipta. Kalusias pun tak berdaya. Kini sudah memasuki penendang ke-15, yaitu Rafael yang akan mengeksekusi. Rafael sudah bersiap, dia melakukan ancang-ancang. Bola sudah ditendang, kini terlihat Tsubasa melompat tepat ke arah bola. Dengan tangan kirinya Tsubasa mencoba meraih bola itu, dan apa yang terjadi? Tangan Tsubasa berhasil meraih bola itu, namun bola yang ditepis kini membentur Mister Gawang.
tapi bola itu membentur tiang samping dan kini mengarah tepat ke garis bawah. Setelah menyentuh tanah, kini bola itu memantul kembali ke atas. Dengan refleks yang sangat cepat, Tsubasa dengan kaki kirinya menahan bola, lalu menghalau jauh bola itu. Kini bola itu bergulir tepat ke arah Rafael. Tsubasa berhasil menggagalkan tembakan Spanyol. Para pemain Jepang segera merayakan keberhasilan ini. Namun apa yang terjadi? Hakim garis mengangkat bendera. Bola dinyatakan sudah melewati garis dan itu mutlak sebuah gol. Ini tayangan ulangnya ya guys, ternyata bola itu memang sudah melewati garis. Adu penalti masih harus dilanjutkan lagi. Penendang selanjutnya adalah Misaki. Misaki bersiap mengambil ancang-ancang. Namun apa yang terjadi? Saat Misaki akan melakukan tembakan, kaki kirinya terpeleset. Misaki hilang keseimbangan. Dia terlihat seperti akan terjatuh. Namun walau begitu Misaki tetap berusaha untuk bisa meraih bola itu. Dalam posisi terjatuh, Misaki berhasil mencukil bola. Sementara kiper Kalusias sudah melompat ke arah sisi. Karena laju bola sangat lambat, kiper Kalusias pun dengan gerakan cepat segera melompat meraih bola itu. Namun apa yang terjadi? Bola itu membentur Mister Gawang dan memantul ke dalam. Gol pun tercipta. Kini penendang ke-16 yaitu sang malaikat Michael. Dia berjalan menuju titik putih dengan bahu penuh perban. Michael sudah berdiri di dalam kotak penalti. Sorakan para supporter pun sangat menggema menyebut nama Michael. Namun apa yang terjadi? Wasit menghampiri Michael. Wasit mengatakan, karena Misaki terpleset saat melakukan tembakan, maka untuk adu penalti akan dipindah ke gawang lain. Namun Michael menolak. Dia mengatakan, saya akan menendang bola itu di sini. Nah, disinilah guys, sosok Sanae yang sedang kritis muncul. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat arwah Sanae, terkecuali Michael. Michael bisa merasakan dan bisa melihat ada arwah Sanae di stadion itu. Bahkan Michael mengatakan, aku akan cetak gol melawan Tsubasa kesayanganmu. Aku tidak akan menunjukkan rasa belas kasih. Michael pun melepas perban di bahunya karena dia merasa itu sangat mengganggu. Michael pun berdiri, dia sudah bersiap akan melakukan tembakan. Namun apa yang terjadi? Ternyata Michael pun sama seperti Misaki, kaki kiri dia tergelincir. Michael pun hilang keseimbangan. Namun di saat itu juga tangan Michael mencengkram kaki kanannya. Dan tembakan pun berhasil dilakukan. Michael terjatuh. Kini bola itu melesat tepat ke arah pojok. Namun Tsubasa pun melompat tepat ke arah bola. Tangan kiri Tsubasa mencoba meraih bola itu. Hal mengejutkan pun terjadi. Terlihat Sanae menarik tangan kiri Tsubasa. Dan apa yang terjadi guys? Sanae menghalau bola itu. Jelas ya guys, padahal bola itu masih jauh dari jangkauan tangan Tsubasa. Michael pun gagal dalam melakukan eksekusinya. Bahkan Michael mengatakan, aku ingin dia menyaksikan pertandingan ini, tapi tidak kusangka dia berpihak kepada Tsubasa. Dengan kejadian ini sudah jelas ya guys, jika mereka imbang. Sebelumnya Michael pun dibantu oleh Uskup untuk mencetak gol. Kini Tsubasa yang dibantu oleh Sanae untuk menggagalkan tembakan Michael. Namun begitu Michael mendapatkan support yang luar biasa dari rekan satu timnya. Kini penendang penentuan adalah Tsubasa. Langsung aja ya guys, tanpa banyak drama Tsubasa menendang bola itu dan gol pun tercipta. Dengan hasil ini sudah dipastikan jika Jepang berhasil memenangkan pertandingan ini dan berhak masuk ke final melawan Brazil. Namun sayang ya guys, sampai detik ini belum ada kelanjutan dari cerita manga ini. Kita berharap semoga aja suatu saat ada kelanjutan dari cerita ini guys. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih.